Nah, sekarang kita akan bahas latihan soal yang kemarin yang 9 soal tentang nilai mutlak. Nah, sebelum menjawab tentang nilai mutlak, Bapak sedikit sampaikan dulu bahwa nilai mutlak itu adalah nilai yang selalu positif yang disimbolkan dengan garis 2. Jadi nilai mutlak itu secara sederhananya yang menunjukkan angka itu selalu positif. Baik dari 9 soal yang kemarin, 1 sampai 6 itu adalah soal tentang persamaan nilai mutlak, 7 sampai 9 itu tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, jadi langsung saja untuk nomor 1 ya kemarin soalnya yaitu nilai mutlak dari 5. Nah, untuk menjawab soal yang seperti ini, ya tinggal langsung saja. Kebetulan di sininya positif 5 terus pakai tanda mutlak, ya udah langsung aja. Berarti ini hasilnya 5. Nah, jadi untuk nomor 1 ya mudah, tinggal langsung aja nilai mutlak dari 5 ya 5. Pasti paham lah ini semua, ini mah semuanya juga. Untuk yang nomor 2, nilai mutlak dari negatif 5 sama dengan, nah ini karena dari pengertiannya atau sifat nilai mutlak bahwa menunjukkan sesuatu itu harus selalu positif. Jadi kalau di sini ada nilai mutlak negatif 5, ya udah berarti 5. Nah, gampang lah. Nomor 2 juga sama. Langsung saja ke nomor 3. Nomor 3 yaitu nilai mutlak dari 2 negatif 6. Nah, kalau soalnya seperti ini, ya hitung dulu yang di dalam nilai mutlaknya. 2 dikurangi 6 negatif 4. Karena ini sepakat tanda mutlak, artinya atau hasilnya 4. Mudah, gitu aja. Oke, langsung saja biar cepat ke nomor 4. Nomor 4 mungkin ini soalnya agak berbeda dari yang sebelumnya, yaitu nilai mutlak dari X min 2 sama dengan 5. Nah, ini maksudnya kemarin mungkin di soal lengkapnya yaitu disuruh menentukan himpunan penyelesaian. Kenapa disebut himpunan penyelesaian? Karena jawabannya lebih dari 1, yaitu untuk mencari nilai X yang ini. Nah, sebenarnya untuk yang ini bisa ditebak juga boleh. Sebenarnya caranya bisa juga dipakai sifat yang kemarin yang sudah Bapak kasih materinya yang di PowerPoint. Nah, untuk yang pertama, misalkan Bapak untuk tebak-tebak dulu saja. Misalkan di sini X min 2 sama dengan 5. Berapa X-nya dikurangi 2 supaya hasilnya 5? Kalau ditebak juga bisa sebenarnya. Misalkan, oh iya ya, kalau misalkan ininya supaya 5, udah misalkan X-nya ganti 7. 7 kurangi 2, 5. Berarti X-nya bisa sama dengan 7. Atau ada dua kemungkinan kan yang hasilnya 5 itu kalau sudah pakai nilai mutlak, bisa 7 atau negatif 7. Udah berarti ini supaya negatif 7 di sini X-nya bisa diganti sama negatif 3. Negatif 3, negatif 2, 5. Nah, ini kalau misalkan digunakan ditebak-tebak atau misalkan dikira-kira. Nah, ini menggunakan tebak-tebakan, tapi kita samakan lah. Yang pertama ini X-nya 7, ini negatif 3, ini kita cara ditebak. Nah, supaya karena kita sudah paham sifat, kita gunakan sifat aja yang kemarin. Bahwa di dalam ini sifat yang kemarin yaitu disinilah, misalkan ada X itu ada dua kemungkinan, yaitu positif X dan negatif X. Kalau ini untuk X besar sama dengan 0, kalau ini X kurang dari 0. Jadi si X-nya itu bisa dua kemungkinan, bisa positifnya bisa negatifnya. Biar cepat, nah ini caranya seperti ini. Berarti X min 2 itu kemungkinannya positif 5 atau kemungkinannya negatif 5. Nah, kita yang pertama dulu yang ini, yang positif 5. Berarti langsung saja lah, negatifnya ini kan X min 2 sama dengan 5. Berarti X ininya pindah ruaskan ke sebelah kanan jadi positif 2. Berarti X sama dengan 7. Sudah, ya udah didapat X-nya 7 sama, berarti tadi pun dikira-kira 7. Ya, jadi kalau yang sudah paham boleh dikira-kira, tapi kalau yang belum paham ya kita gunakan sifat saja. Yang kedua yang negatifnya, yang kemungkinan negatifnya, berarti X min 2 sama dengan negatif 5. Berarti X ini negatif 2 nya pindah ruaskan juga jadi negatif 5 tambah 2. X sama dengan negatif 3. Nah, sama kan dengan yang ditebak tadi. Nah, berarti ini kemungkinannya betul ya.
Nah untuk ada kalau yang ragu ya seperti tadi masukkan ke soal, coba diganti X-nya sama 7, misalkan 7 kurangi 2 apa nilai mutlak 5 hasilnya 5. Oh betul. Kalau misalkan yang kedua masukkan negatif 3, berarti ganti X-nya sama negatif 3, negatif 2, negatif 3, negatif 2, nilai mutlak negatif 5 hasilnya 5. Oh, berarti jawaban kita betul. Nah jadi himpunan penyelesaiannya ya udah HP-nya itu X, dimana X sama dengan 7 atau X sama dengan negatif 3 gitu. Boleh cara penulisannya atau langsung gini juga boleh. Nah itu untuk nomor 1. Soal yang nomor 5 itu tetap masih tentang persamaan nilai mutlak, cuman dalam soal yang agak berbeda dari soal-soal sebelumnya, yaitu dimana untuk yang soal nomor 5 3x tambah 7 sama dengan 2x tambah 8. Nah kalau di soal-soal yang nomor 4 yaitu di sebelah kanannya ini tidak pakai tanda mutlak atau hanya angka saja. Nah, bagaimana untuk menggunakan soal yang tipenya seperti ini? Ya sama saja, kita gunakan konsep nilai mutlak yang dimana yang sebelah kanan sama dengan kita buat dua kemungkinan, yaitu kemungkinan yang pertama itu jadi yang 3x tambah 7 itu kemungkinannya bisa positif ini atau bisa negatif. Jadi kemungkinan yang pertama yaitu tetap positif 2x tambah 8. Kemungkinan yang keduanya itu negatif 2x tambah 8. Nah kalau sudah seperti ini ya langsung saja satu persatu. Yang pertama yang positifnya dulu, 3x tambah 7 sama dengan 2x tambah 8. Nah karena kita yang disuruhnya mencari himpunan yaitu mencari nilai x, udah kita caranya kalau seperti ini gabungkan yang sejenis. Berarti 3x yang 2x sebelah kanan sama dengan pindahkan ke sebelah kiri jadi negatif. Nah yang 7 supaya ada temannya pindah ke sebelah kanan, ini positif berarti jadi negatif. Berarti 3x min 2x 1x atau x sajalah tulisnya, 8 min 7 1. Nah, jadi untuk yang pertama x nya kita sudah ketahui yaitu x dengan 1. Nah untuk yang kedua berarti yang kemungkinan negatifnya ini 3x tambah 7 sama dengan, nah karena di sini negatif ininya pakai kurung, artinya negatif ini berlaku ke dua-duanya, ke sini ke sini, berarti negatif 2x, ini positif ini negatif kalikan berarti jadi negatif 8. Udah kita juga sama seperti yang pertama, yang sejenis kita gabungkan, 3x ini yang negatif 2x pindah ke sebelah kiri jadi positif, ini negatif tetap, 7 pindah ke sebelah kanan positif jadi negatif. Ya udah 3x tambah 2x berarti 5x, negatif 8 negatif 3 negatif 15. Berarti x sama dengan negatif 15 dibagi 5, berarti x sama dengan negatif 3. Maaf ya kesini gak cukup. Jadi x yang pertama atau kita langsung aja tulis himpunannya, berarti himpunan penyelesaiannya yaitu x, langsung aja lah penulisannya, x sama dengan 1 atau yang negatif dulu lah, x sama dengan negatif 3 atau x ya gak cukup, sorry pakai dulu sini. Jadi himpunannya x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan 1. Nah jadi gitu untuk mengerjakan soal yang seperti ini tipenya. Sama seperti yang nomor 4, kita yang sebelah kanannya kita buat dua kemungkinan yaitu positif dan negatifnya. Nah kalau ini belum yakin, masukkan ke soal ke sini. Misalkan Bapak ganti aja lah yang satu aja lah. 3 kali 1 3, berarti 3 tambah 7 10 sama dengan 2 kali 1 2 tambah 8 10 juga. Nilai mutlak 10 sama dengan nilai mutlak 10 betul sama dengan sama kan. Nah berarti jawaban kita benar.
Nah, jadi kalau yang ragu boleh dimasukkan ke soal. Nah, jadi itu caranya menggunakan konsep yang pertama untuk nomor 5. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Nah, untuk soal yang nomor 6 masih sama tentang persamaan, cuma dalam soal yang lebih variatif lagi, yaitu dimana soalnya X negatif 1 ditambah X negatif 3 sama dengan 8. Nah, bagaimana kalau menemukan soal yang seperti ini? Ini berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, untuk mengerjakan soal yang seperti ini, karena di sini ada yang pakai nilai mutlaknya ada 2 sebelah kiri semua, dan di sini ada penjumlahan juga. Nah, untuk mengerjakan soal yang seperti ini, mau tidak mau ini harus menggunakan konsep. Jadi, yang pertama yang pakai nilai mutlak yang ini dulu, yaitu X min 1 kita buatkan dengan konsep, berarti ini sama dengan menjadi dua kemungkinan, yaitu X min 1 untuk X lebih besar sama dengan 1. Ini dari mana lebih besar sama 1? Dari sini dibuat. Jadi gini, X min 1 sama dengan 0. Lebih besar sama dengan 0 berarti X ini benar jadi positif. Nah, dari sini asalnya. Jadi untuk X lebih besar sama negatif X min 1 itu kalau X nya lebih besar sama dengan 1. Nah, yang kedua negatif X min 1 untuk kebalikannya aja, X kurang dari 1. Jadi 1 ini dari persamaan yang ini kita buatkan sama dengan 0. Mudah untuk sampai sini dulu. Yang ininya jangan dulu dihitung. Yang kedua yang ini yang ada nilai mutlaknya yaitu X min 3. Nah, ini juga bakal dua kemungkinan, yaitu positif X min 3 untuk X lebih besar sama dengan 3. Dari mana ini 3? Nah, dari sini buat sama dengan 0 kan juga, berarti X min 3 sama dengan 0, berarti X besar sama dengan 3. Ini penerbasi positif. Nah, dari sini asalnya. Ini yang keduanya kemungkinannya negatif, berarti X negatif 3 untuk X kurang dari 3, ini kebalikannya. Nah, untuk sudah seperti ini, nah, langkah selanjutnya yaitu karena di sini ada beberapa kemungkinan. Langkah pertama supaya lebih mudah kita buat garis bilangan. Ya, lihat di sini angkanya ada 1 dan 3. Ya, kita buat berarti kalau 1 di sebelah sini kemungkinannya, kalau 3 di sebelah sini. Nah, kita lihat jadi dibagi beberapa bagian. Ada kiri, ada tengah, ada kanan. Nah, kita lihat yang kiri artinya yang lebih kecil daripada 1. Ya, kita kasih pembatas saja lah biar gak pusing. Kita lihat dari persamaan ini, bukan persamaan tuh ya, dari nilai mutlak ini yang kemungkinannya kurang dari 1 yang mana? Kita lihat ini X lebih besar dari 1, berarti ini nggak mungkin. Berarti kita lihat yang tandanya kurang dari. Yang mana yang tandanya kurang dari? Berarti ini dan ini. Nah, berarti kita tinggal masukkan. Berarti mana? Ini. Berarti ini negatif X negatif 1, berarti ini negatif X. Ini negatif 1, jadi positif 1. Nah, kita tambahkan. Yang mana kemungkinannya? Yang ini negatif X negatif 3. Ini negatif kali X negatif X pakai kurung nih, negatif kali negatif 3 berarti positif 3. Sama dengan berapa? Sama dengan kan ke soal berapa? 8. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal hitung aja. Kita hitung yang sejenis. Negatif X ditambah negatif X berarti negatif 2X. 1 ditambah 3 berarti 4 positif sama dengan 8. Berarti negatif 2X. Nah, ini 4 nya pindahkan ke sebelah kanan. Kan kita supaya didapatkan X. 8 min 4 berarti negatif 2X sama dengan 4 berarti X sama dengan 4 per negatif 2 berarti X sama dengan negatif 2. Nah, jadi kita sudah ketemu yaitu X sama dengan negatif 2 untuk yang pertama. Tapi kita jangan dulu memastikan ini jawaban, kita cek dulu, nanti kita masukkan ke soal ya. Baik, untuk yang selanjutnya, jadi ini yang kemungkinannya
X kurang dari 1, yang ini kemungkinan. Nah kita sebelah kanannya berarti ini yang X lebih besar sama dengan 3, yang lebih besar sama dengan 3 ya, atau X lebih besar sama X lebih besar 3 aja lah. Berarti yang mana kemungkinannya? Berarti yang lebih besar 3, berarti yang ini nilainya itu kemungkinan, atau yang ini. Berarti tinggal mau ini dulu atau ini dulu, sama aja lah. Misalkan ini dulu lah, atau ini dulu. X min 1 berarti ditambah X min 3 sama dengan, soalnya berapa? 8. Udah tambahkan yang sini, X tambah X 2X, negatif 1, negatif 3, negatif 4 sama dengan 8. Berarti ini 2X sama dengan 8, pindah ruas jadi positif, berarti 2X sama dengan 12. Berarti X sama dengan 12 per 2, atau X sama dengan 6. Nah, jadi gitu. Jadi untuk yang kemungkinan sebelah kiri sebelah kanan kita sudah masukkan, yaitu hasilnya negatif 2 dan negatif 6. Nah kita coba cek di angka yang seperti di sebelah sini. Nah sebenarnya kalau kita sudah paham kemungkinan yang di tengah-tengah itu kayaknya gak memenuhi, tapi untuk lebih meyakinkan ya kita coba masukkan saja. Nah karena berhubung bornya penuh, nah untuk yang ini kita hapus dulu, kita lanjutkan ke pembuktian yang ini nih. Nah baik, kita lanjutkan. Tadi sudah didapat untuk yang sebelah kiri itu, yang 1 ke kiri itu udah didapat X dengan negatif 2, dan untuk yang 3 ke sebelah kanan itu didapat 6. Nah untuk membuktikan untuk bagian sebelah sini, yaitu di antara 1 dan 3, berarti kemungkinannya X lebih besar 1, berarti yang ini. Dan yang sebelah sini berarti artinya X kurang 3, berarti yang ini. Nah berarti kita masukkannya yang ini dan ini. Berarti yang ketiga ini X min 1 ditambah ini negatif kali X, negatif X, pakai kurung aja lah ini karena ada plus di depannya. Ini negatif, negatif 3, positif 3 sama dengan 8. Kita tambahkan yang sini, X tambah negatif X 0. Wah ini sudah, ya udah, min negatif 1 tambah 3, tambah 2 sama dengan 8. Ini sudah otomatis tidak memenuhi ya. Jadi kalau yang sudah paham, sebenarnya kalau yang di tengah-tengah seperti ini biasanya nggak memenuhi karena nggak mungkin gitu ya. Tapi kalau belum paham ya boleh kita dicoba dimasukkan, ternyata memang tidak memenuhi. Berarti himpunan penyelesaiannya yaitu X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 6. Nah kalau kamu belum percaya, boleh dicek dulu, kita masukkan ke soal. Nah kita misalkan balik lagi ke sini, kita misal ini ganti ya supaya mudah, kita yang 6 aja lah kita masukkan. Kita ganti X nya sama 6, berarti 6 kurangi 1 5, tambah X nya ganti sama 6, 6 kurangi negatif 3 3. Coba kita cek nilai mutlak 5 ditambah nilai mutlak 3 8. Betul berarti ya. Ini nilai mutlak 5 berapa? 5. Nilai mutlak 3 3. 5 tambah 3 8. Betul berarti. Nah jadi kalau yang masih ragu boleh dicek lagi, dimasukkan ke soal. Kalau yang sudah yakin gak usah. Jadi begitu caranya untuk soal yang seperti ini. Jadi langkah yang pertama, karena di sini ada yang pakai tanda mutlaknya ada 2, kita satu-satu menggunakan konsep X negatif 1-nya kan dari sini. Untuk satunya tadi kan sudah dari X min 1 di lebih besar sama dengan 0 kan, berarti X satunya pindah ruas jadi positif. Ini juga sama, tinggal kebalikannya, ini lebih besar berarti ini kurang dari, ininya juga ganti jadi negatif. Nah itu ini dari sini sama, kita gunakan konsep. Ini berarti ini X min 3 nya dari sini, yang positifnya ininya 3 nya dari sini, dari negatif 3 yang dipindah ruaskan tadi.
Nah, terus ini juga kita buat yang negatifnya, kurang darinya kebalikan dari lebih besar, berarti kurang dari. Ini menggunakan konsep yang tadi dari awal. Nah, kalau sudah yang seperti ini, langkah selanjutnya itu buat garis bilangan supaya lebih mudah. Lihat angkanya ada berapa saja, ada 1 dan 3. Ya udah, buat kita 1 dan 3. Nah, untuk 1 dan 3 kita bagi dalam beberapa bagian, ada yang dari sini ke kiri, dari sini kiri ke kanan, ada yang tengah-tengah. Nah, caranya cek satu-satu di tiap bagian ini. Nah, tadi sudah dicek yang dari bagian ini. Cara ngeceknya gimana? Misalkan X kurang dari 1, artinya bilangannya itu yang kurang dari 1 ke bawah. Berarti kemungkinannya yang mana? Ini lebih besar dari 1, ya gak mungkin. Ini X pernah, ini berarti ini kemungkinannya. Lalu ini X lebih besar dari 3, gak mungkin. Ini X kurang dari 3, mungkin. Karena X kurang dari 3 bisa 1, bisa 0, berarti termasuk juga ini. Maka masukkan ini dan ini, hitung, ditambahkan, dan disamadengankan soal. Nah, untuk yang lebih besar dari 3 berarti mana kemungkinannya? Ya otomatis kalau ini kan pasti mungkin. Nah, dan mana lagi yang ini, yang tadi sudah Bapak jelaskan sebelumnya ya. Jadi jawabannya adalah X min 2 tambah atau X sama dengan 6.